Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah yang ustazah sayangi karena Allah? Semoga anti semua dalam keadaan sehat ya anak-anak daya. Sehat, tetap semangat ya, karena kita masih dalam belajar daring dan tetap fokus. Nah, terutama siap untuk mulai belajar prakarya di hari ini ya Ananda. Nah, tandanya anak-anak ustazah siap itu ada pulpen, ada buku tulis, pokoknya ada alat tulis lah berada di sekitar Ananda. Jadi tolong dicatat materi yang ustazah berikan, tolong diringkas ya Ananda ya. Nah, lengkapi catatannya. Jadi biar tidak berat setiap pertemuan nanti langsung catat, tidak jadi beban ya, karena nanti juga akan ada tugas-tugasnya. Nah anak-anak, kita sudah di bab 3 kemarin ya, kita sudah masuk ke budidaya ternak kesayangan. Nah, ternak kesayangan anak-anak saja sudah tahu kan? Nah, apa saja yang bisa jadi ternak kesayangan? Apa saja yang bisa jadi ternak kesayangan anak-anak saja sudah tahu kan? Nah, ada kelinci hias. Nah, terus kemarin apa lagi kita bahas? Ada hamster, ada burung merpati, ada burung kicauan ya, anak-anak ustazah ya. Nah, untuk pertemuan hari ini Ananda, kita masuk ke sarana dan teknik budaya ternak kesayangan. Nah, bagi anak-anak ustazah yang di rumahnya mempunyai ternak kesayangan, nah berarti dia paham, dia tahu cara membudidaya ternak kesayangan, menjaga ternak kesayangan ya. Anak-anak ustazah yang namanya kesayangan itu, kita ingin selalu melakukan yang terbaik. Nah, kalau memang anak-anak ustazah sayang dengan ternaknya, misalnya punya kucing atau punya burung atau apalah ternak kesayangan anak ustazah, pasti ingin memberikan yang terbaik. Nah, caranya dia tidak telat dikasih makan, ya kan? Waktunya mandi dimandikan, dikasih kandang yang nyaman. Nah, kalau untuk binatang biasanya kandang yang nyaman itu adalah kandang yang bersih, ya anak-anak ustazah. Nah, baiklah anak-anak ustazah, di sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan, yang harus kita perhatikan di sini yaitu dia ada bahan-bahan ya. Nah, bahan apa yang kita perlukan di dalam budidaya ternak kesayangan? Nah, kita harus tahu dulu sebelum kita menentukan bahan, hewan apa yang akan kita pelihara ya Ananda ya. Nah, secara umum anak-anak ustazah, pemeliharaan ternak kesayangan yang baik harus memiliki kriteria seperti tubuhnya tegap, gerakannya gesit, lincah, bulunya halus, mengkilat dan tidak rontok. Nah, pandangan matanya tajam, nafsu makannya baik, bagian kakinya tidak bengkok. Nah, itu ciri atau kriteria binatang yang bisa kita jadikan ternak kesayangan ya. Jadi dia tidak penyakitan ya. Nah, misalnya anak-anak ustazah mau berternak kelinci. Ya, sebagai contoh kita mengambil kelinci ya anak-anak ustazah ya. Nah, kelinci yang baik untuk dipelihara hendaknya berumur atas 35 hari atau sudah berumur 60 hari. Kenapa? Kalau dia di bawah 35 hari, nah dia rentan terhadap sakit dan berisiko akan kematian. Nah, kalau dia sudah 35 hari atau lebih, malah sampai udah 60 hari, berarti dia sudah lumayan kuat ya, cukup kuat untuk kita pelihara, kita pisah dari induknya ya anak-anak ustazah ya. Dan kalau dia masih di bawah 35 hari, dia masih membutuhkan susu induknya. Nah, misalnya yang kedua adalah bakalan kenari yang berkualitas baik misalnya. Nah, memiliki ciri antara lain, nih contoh anak kenari, contoh ciri-cirinya yang berkualitas baik itu tidak cacat fisik. Ya anak-anak ustazah ya, berkepala besar,
mata besar, terlihat melotot ya. Matanya besar dan terlihat melotot, justru itu menandakan si kenari tadi sehat. Memiliki paruh dan pangkal yang lurus. Memiliki paruh yang berpangkal lurus, lebar, panjang, besar dan tebal. Lubang hidung dekat dengan mata, sayap yang mengepit dan cengkeraman kuat, leher panjang dan padat, nafsu makan tinggi, lincah dan sering berkicau atau bersuara. Nah, itu dia ciri-ciri berkualitas. Tanda-tanda seekor kenari itu memang berkualitas untuk kita pelihara, ya. Itu tadi contohnya kelinci sama kenari. Nah, anak-anak ustazah, yang harus kita perhatikan lagi setelah itu adalah pakannya. Nah, pakan ternak. Nah, apa itu pakan ternak? Yaitu semua bahan yang kita berikan kepada ternak, entah itu berupa campuran berbagai macam organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan bagi pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi ternak kita tadi, ternak kesayangan kita. Nah, anak-anak ustazah perlu diperhatikan di sini, pakan memegang peranan penting dalam budidaya ternak kesayangan. Kenapa? Manajemen pakan yang baik membuat pertumbuhan ternak dapat mencapai hasil sesuai target yang ditentukan. Nah, kalau pakannya baik ya anak-anak ustazah, pakannya baik, bagus, jadi ternak kita cepat besar, terlindungi dari penyakit karena gizinya yang kita berikan cukup. Nah, kalau dia besar dia cepat bereproduksi. Nah, kalau kita punya ternak, kita kan ingin ternak kita itu bertambah banyak. Ya, anak-anak ustazah. Nah, setiap pakan yang diberikan harus mengandung nutrisi lengkap dengan komposisi seimbang agar pemberian pakan efisien dan sesuai dengan kebutuhan ternak tersebut. Ya, anak-anak ustazah ya. Nutrisi yang terkandung di dalam pakan. Nah, apa saja? Harus ada energi, ya, harus ada proteinnya, mineralnya, vitaminnya dan air. Nah, anak-anak ustazah, pakan yang berkualitas baik dan mengandung cukup gizi akan berpengaruh baik terhadap ternak sehingga ternak tumbuh sehat, cepat gemuk, berkembang dengan baik, dan jumlah ternak yang mati atau sakit akan berkurang. Nah, sementara jumlah anak yang lahir dan hidup sehat meningkat. Nah, itu ciri-ciri pakan yang baik. Sehingga ternak kita tadi yang lebih banyak yang hidup sehat daripada yang mati dan lebih cepat berkembang biak. Nah, anak-anak ustazah, pakan diberikan kepada ternak kesayangan dapat berasal dari pakan alami dan buatan. Ya, anak-anak ustazah, pakan alami dari lingkungan sekitar, contohnya yaitu misalnya sayur-sayuran, ya anak-anak ustazah ya, buah-buahan, biji-bijian, serangga, cacing, ulat, jangkrik dan kroto. Nah, pakannya tergantung kepada ternak yang kita pelihara. Jangan pula anak-anak ustazah memelihara seekor burung ya. Nah, pakannya apa? Nah, jangan salah mengasih pakannya. Nah, pakan buatan dibuat dari berbagai campuran bahan baku hewani dan nabati. Nah, dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat dan jenis ternak yang mengkonsumsi pakan tersebut. Nah, anak-anak ustazah, pakan buatan ini pada umumnya berbentuk pelet. Ya. Ada pelet ikan, ada pelet untuk ayam, ya anak-anak ustazah ya, ada pelet untuk burung. Nah, itu tadi masalah pakan. Selanjutnya harus kita perhatikan di dalam berbudidaya ini adalah obat-obatannya anak-anak ustazah. Nah, kegiatan budidaya kadang mengalami kendala. Salah satunya adalah serangan hama dan penyakit. Nah, ini biasa ya anak-anak ustazah. Kalau misalnya tiba-tiba ternak anak-anak ustazah sakit kena hama, itu hal yang biasa. Nah, caranya bagaimana? Kita harus menyediakan obat-obat yang bisa kita berikan kepada ternak kita. Nah, sebelum dia sakit, nah kita juga memberikan dia obat-obat. Gunanya di sini adalah untuk pencegahan atau penanggulangan hama dan penyakit. Nah, obat-obat yang diberikan ini bisa jenis alami dan bisa juga jenis
buatan. Nah, kalau obat yang alami berasal dari ekstrak tumbuhan, misalnya ya anak-anak ustazah ya, dari ekstrak lidah buaya, dari ekstrak daun pisang atau ekstrak daun pepaya. Ya. Nah, sedangkan obat yang berasal dari kimia yang dapat mematikan sumber penyakit, ya. Ada juga obat buatan, ada obat dari kimia. Nah, selanjutnya harus kita perhatikan anak-anak ustazah adalah air. Ya, bahan-bahannya tadi adalah air. Nah, air mempunyai peranan penting dalam budidaya ternak kesayangan kita. Nah, air sangat diperlukan untuk melancarkan makanan dalam saluran pencernaan. Terlebih lagi terkait dengan produksi susu bagi induk yang sedang menyusui. Air harus memenuhi persyaratan tertentu agar ternak dapat tumbuh dengan baik, dan pemberian air untuk ternak sebaiknya diberikan ad libitum atau tidak terbatas. Jadi sama dengan kita manusia, ternyata ternak kesayangan atau hewan juga membutuhkan air dan membutuhkan airnya tidak terbatas, ya anak-anak ustazah. Apalagi bagi anak-anak ustazah yang sekarang ternak kesayangannya sedang menyusui atau punya anak bayi, nah dia lebih membutuhkan air lagi karena terkait dengan produksi air susu bagi si induk untuk anaknya. Setelah bahan anak-anak ustazah, kita masuk ke peralatan, ya peralatan. Nah, apa saja peralatan yang kita pakai sebagai sarana budidaya ternak kesayangan? Yang pertama adalah kandang. Nah, anak-anak ustazah, kandangnya harus disediakan. Kandangnya harus bersih dan sesuai dengan ternak kita ya, Ananda ya. Nah, kalau misalnya anak-anak ustazah memelihara seekor kucing, nah jangan dimasukkan ke kandang yang kecil, ya, karena dia nanti akan kesulitan dalam bergerak. Terus tempat minum, nah, tempat minumnya, tempat pakannya, timbangannya, sprayernya, dan pembersih kotoran. Nah, ini peralatan yang wajib kita punya di dalam sarana budidaya ternak kesayangan. Yang berikutnya adalah tahapan budidaya ternak kesayangan. Kita masuk ke tahapan. Nah, tujuan dari pemeliharaan ternak kesayangan berbeda-beda tergantung kepada jenis ternaknya. Nah, untuk teknik yang diperlukan, teknik yang perlu kita perhatikan dalam budidaya ini adalah pemeliharaan kandang, pemilihan bibit, pola pemberian pakan, serta pencegahan hama penyakit. Nah, anak ustazah, kita mulai dari pemeliharaan kandang. Kandang yang bersih dan nyaman sangat penting dalam budidaya ternak kesayangan. Nah, kandang harus rutin dibersihkan untuk menjaga kelembapannya. Ya, minimalnya seminggu sekali ya anak-anak ustazah. Misalnya anak-anak ustazah memelihara seekor kelinci misalnya ya. Nah, paling enggak 1 minggu sekali itu kandang harus dibersihkan. Entah dari kotoran kelinci itu sendiri, dari air kencingnya, entah dari ee-nya, atau dari sisa-sisa makanannya. Nah, kenapa? Karena hal ini penting untuk menghindari tumbuhnya jamur atau bakteri penyakit yang tidak diinginkan, yang bisa merusak ternak kesayangan kita. Nah, tidak cuma kandang ya anak-anak ustazah ya, tempat makannya, tempat minumnya, lantai kandang, nah semua harus rutin dibersihkan. Kan ada lantai kandang yang memang bisa kita bongkar ya, kita lantainya bisa bongkar pasang ya anak-anak ustazah ya. Nah, itu selalu rutin harus dibersihkan. Nah, setelah pemeliharaan kandang, kita dalam pemilihan bibit. Nah, bibit seperti apa yang bisa kita pilih dalam budidaya ternak kesayangan? Nah,
bibit ternak. Apa itu bibit ternak? Yaitu ternak yang mempunyai dan mewariskan sifat unggul serta mempunyai persyaratan tertentu untuk dikembang biakkan. Ya, anak-anak ustazah ya. Jadi dia mempunyai sifatnya yang unggul ya dibanding kawan-kawannya dan memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembang biakkan. Ya, anak-anak ustazah. Jadi waktu pemilihan bibit ada yang sehat, ada yang sakit, ya udahlah pilih yang sakit aja, jangan. Karena kita untuk bibit. Bibit adalah sesuatu yang unggul ya, anak-anak ustazah ya. Setelah itu, pemilihan bibit yang baik merupakan kunci utama keberhasilan budidaya ternak kesayangan. Calon bibit yang baik dapat diketahui dengan melakukan seleksi. Nah, seleksi dapat dilakukan dengan memperhatikan catatan kemampuan produksi setiap individu dan penampilan fisik ternak. Calon yang dipilih adalah yang memiliki bentuk tubuh seimbang dan tidak cacat. Nah, itu tadi masalah pemilihan bibit. Jadi harus benar-benar kita seleksi dari sekian banyak ternak yang ada. Harus kita betul-betul seleksi. Dia tidak cacat, dia mempunyai tubuh yang tegap, dia mempunyai sifat-sifatnya unggul, misalnya dia lebih besar gitu, di antara kelompoknya dia paling besar gitu ya anak-anak ustazah ya. Nah, itu tadi pemilihan bibit. Sekarang pemberian pakan. Ya, anak-anak ustazah, pakan merupakan faktor utama penentu produktivitas ternak. Nah, untuk biaya pakan anak-anak ustazah biasanya itu menempati 60% sampai 80% dari jumlah total biaya usaha peternakan. Ya, jadi lebih dari separuh itu masuk ke biaya pakan ternak. Nah, pakan yang diberikan kepada ternak berbeda-beda sesuai dengan jenis ternak, umur ternak, produktivitas ternak. Ya, anak-anak ustazah, jadi pakannya tidak merata. Ya, misalnya anak-anak ustazah memelihara ayam misalnya ya. Ayam kecil yang baru lahir, baru menetas dengan ayam yang sedang, dengan ayam yang sudah besar, induk ayam atau ayam jago, itu pakannya berbeda. Ya. Begitu juga dalam ternak kesayangan. Jadi pemilihan jenis pakan berbeda sesuai dengan jenis ternaknya, umurnya, produktivitas ternaknya. Nah, pemberian pakan anak-anak ustazah harus memperhatikan jumlah kebutuhan, waktu pemberian dan cara pemberian pakan. Nah, kira-kira ternak kita ini butuh satu hari berapa kali pemberian pakannya, ya? Terus cara pemberian pakannya kayak mana? Apa sudah bisa kita taruh di tempat dia makan sendiri atau masih kita sulangi karena dia masih termasuk bayi gitu ya? Nah, contohnya pakan untuk kelinci anak-anak ustazah harus memiliki porsi 80% tumbuhan hijau dan 20% konsentrat. Nah, untuk tanaman pakan hijaunya anak-anak ustazah pastikan harus dalam keadaan layu, namun dalam tanda kutip tidak busuk ya anak-anak ustazah. Jadi kalau misalnya anak-anak ustazah membelikan kangkung atau wortel untuk kelinci baru pulang ini dari pasar gitu misalnya, terus kangkungnya masih terlalu segar atau wortelnya masih terlalu segar, dan tolong ditunda dulu pemberiannya, biarkan dia agak layu sedikit. Tapi juga tidak berasal dari kulkas ya anak-anak ustazah, karena makanan yang dari kulkas untuk kelinci akan membuat kelinci itu masuk angin. Jadi biarkan kembali makanan tadi suhu ruangan. Terus yang tadi masih segar bugar baru dipanen oleh petani, biarkan dia agak layu dulu, diangin-anginkan, tapi juga jangan dijemur ya anak-anak ustazah ya. Diangin-anginkan sampai dia layu, tapi tidak sampai busuk ya anak-anak ustazah ya. Nah, kenapa harus layu? Nah, proses perlayuan ini berguna untuk mempertinggi serat kasar ya anak-anak ustazah, serat kasar yang ada di dalam pakan kehijauan tadi. Nah, juga untuk menghilangkan getah dan racun yang dapat menimbulkan kejang-kejang dan diare
Ya, anak-anak ustazah ternyata begitu sifat kelinci. Dia tidak bisa memakan makanan segar. Kenapa? Di dalam makanan segar itu masih mengandung getah dan racun yang tidak kuat, ya. Tubuhnya tidak kuat menerimanya itu. Efeknya apa nanti? Kelinci kita itu bisa kejang-kejang dan diare. Nah, itu dia untuk pakan hijaunya. Sedangkan di sini untuk penambahan konsentrat bisa diberikan dalam bentuk pelet ya, atau bekatul yang dicampur dengan sayuran. Nah, kalau untuk konsentratnya anak-anak ustazah biasanya ada dijual di toko pakan ternak. Nah, itu hal selintas tentang pakan kelinci. Nah, selanjutnya yang keempat itu pencegahan hama penyakit. Nah, anak-anak ustazah, kesehatan ternak mutlak diperhatikan, harus. Kenapa? Karena kesehatan ternak sangat erat hubungannya dengan tingkat produksi yang berpengaruh pada masalah penghasilan usaha peternakan ternak tersebut. Ya, anak-anak ustazah. Nah, pada umumnya pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menjaga kebersihan, terutama kandangnya, ya anak-anak ustazah ya. Terus pemberian pakan yang sesuai dan memenuhi gizi. Nah, juga penyingkiran sesegera mungkin ternak yang sakit. Jadi kalau ada di antara ternaknya yang sakit, di dalam satu kandang itu ada seekor apa 2 ekor yang sakit, silahkan dipisah. Jangan digabungkan dengan yang sehat, karena nanti akan menular kepada yang sehat. Nah, di bawah ini anak-anak ustazah, sehubungan dengan masalah kesehatan, beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu pertama, lahan yang hendak didirikan kandang harus bebas dari penyakit menular, ya. Kita perhatikan dulu, kita mau membuat kandang ini untuk ternak, untuk budidaya ternak kesayangan kita. Kita tengok lahannya, aman tidak, bebas tidak dari penyakit menular. Nah, kalau memang tidak bebas, tolong jangan dibuat di situ, harus kita cari tempat lain. Nah, yang B, kandang harus kuat, aman, nyaman dan bebas penyakit. Harus kuat, misalnya datang angin langsung tumbang kan tidak. Ya, anak-anak saya ya, aman misalnya. Kalau datang hujan gitu, nah, tidak masuk air dan tidak mudah binatang pemangsa untuk masuk ke dalam kandang itu. Jadi dia aman. Nah, nyaman. Nah, ternak kita itu juga butuh tempat yang nyaman. Sama halnya dengan kita, ternak kesayangan juga butuh tempat yang nyaman dan bebas penyakit. Setelah itu yang C, periksa kesehatan ternak yang baru dibeli. Jika terdapat tanda-tanda kurang sehat, segera diobati, ya anak-anak ustazah ya. Harus penanggulangan secepat mungkin. Nah, jaga kandang lingkungan agar tidak lembab dan bebas dari genangan air. Karena ternak kesayangan itu juga tidak mau dia berada di kandang yang becek, lembab, atau malah kandang yang tergenang air gitu. Nah, dia juga butuh kandang yang lembab, tapi bukan berarti basah ya anak-anak ustazah ya. Lembab dia tidak terik lah gitu ya. Nah, bebas dari genangan air. Yang berikutnya, lakukan penyemprotan desinfektan atau proses penyuci hamaan kandang dan lingkungan sekitarnya. Dan lakukan vaksinasi secara teratur yang terakhir. Nah, itu cara kita dalam pencegahan hama dan penyakit. Nah, selanjutnya anak-anak ustazah, kita masuk ke contoh budidaya ternak kesayangan. Nah, di sini anak-anak ustazah, kita mengambil contoh kelinci, ya. Kita berbudidaya kelinci. Ya. Perencanaannya yang pertama adalah perencanaan. Menentukan jenis ternak kesayangan akan dibudidayakan. Sudah kita tentukan apa? Kelinci ya, anak-anak ustazah. Terus menentukan dan mempersiapkan kandang yang akan digunakan untuk budidaya ternak kesayangan. Nah, dalam mempersiapkan kandang, apa yang harus kita perhatikan tadi? Nah, kandangnya harus aman, nyaman gitu ya, anak-anak ustazah, kuat, dan tidak di tempat yang mempunyai resiko penyakit menular. Nah, kita menentukan juga jadwal kegiatan budidaya. Kapan kita mau memulai jadwal kegiatan ini?
menyiapkan kebutuhan sarana alat dan bahan ya anak-anak ustazah. Apa aja sarana alat dan bahan untuk sarana alat misalnya kandang tadi ya anak-anak ustazah, tempat makan, tempat minum. Nah, bahannya apa saja sudah kita bahas dari tadi ya anak-anak ustazah ya. Nah, selanjutnya menentukan tugas individu. Nah, yang B adalah persiapan sarana produksi. Bahan-bahannya. Nah, di sini bahan-bahannya sudah kelinci umur 35 sampai 60 hari ya. Kenapa tidak mengambil yang 35 di bawah 35? Karena kelinci yang di bawah umur 35 masih rentan terhadap penyakit, masih terlalu kecil, dan yang lebih utama dia masih menyusu kepada induknya. Nah, pakan hijau dan konsentrat. Kenapa? Karena pakan hijau dan konsentrat adalah pakan utama bagi kelinci. Ingat, pakan hijau yang seperti apa ya anak-anak ustazah ya? Konsentrat. Nah, konsentratnya di mana mencarinya? Anak-anak ustazah sudah bisa memahaminya. Obat-obatan apa saja yang harus diperlukan ya anak-anak ustazah sudah kita siapkan. Vitamin dan probiotiknya juga sudah kita siapkan. Nah, setelah itu anak-anak ustazah, setelah bahan apalagi alat ya, alat-alat. Nah, apa saja alat yang kita butuhkan di dalam budidaya ini? Nah, contohnya ya di dalam kita ngambil kelinci tadi yang kita butuhkan adalah timbangan, tempat makanan minum, pembersihan kotoran. Ya, anak-anak ustazah ya. Nah, proses budidaya ternak kesayangan. Dah. Masuk ke prosesnya. Nah, kelinci memiliki kemampuan adaptasi sudah. Ya, anak ustazah ya. Kelinci memiliki kemampuan adaptasi yang baik dan bersifat sosial dan sangat senang jika mendapatkan banyak perhatian dari pemiliknya ya. Intinya anak-anak ustazah, kelinci itu adalah binatang yang sangat manja. Nah, baik anak-anak ustazah, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Untuk tugas nanti ustazah kirimkan ke grup wali kelas ya. Ya, baik anak-anak ustazah. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.